Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul maupun channel Pemuda Gaul Nusantara. Terima kasih banyak atas support, dukungan, atensinya dan perhatiannya. Tetap setia menyimak channel kami dan semoga membawa manfaat baik kepada diri pribadi, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dan alhamdulillah di edisi momen kali ini kita berjumpa kembali, yang memang sudah lumayan lama kita tidak berjumpa di layar kaca, kan begitu. Dan alhamdulillah di edisi kesempatan ini dimana banyak sekali keluhan yang masuk kepada kami, dimana hal ini berkaitan dengan sisi perselingkuhan rumah tangga, dimana di pribadi kami sendiri ini memang lagi banyak atau booming-boomingnya menyikapi daripada prahara rumah tangga. Dan di kesempatan ini kami ambil salah satu daripada request netizen yang memang semoga menantinya bisa menjadi iktibar kita bersama tatkala pasangan kita di kenyataan itu mengalami salah satunya selingkuh atau tidak setia. Semoga saja kita diberikan kesabaran, dan kalau memang daripada rumah tangga itu masih bisa dipertahankan, semoga saja kita dikuatkan untuk mempertahankannya, kan begitu. Dan di kesempatan ini dimana yang kami pilih netizen dari wilayah Jawa bagian barat, yang dimana sosok suaminya yang berselingkuh, dimana suaminya ini pernah bekerja di sebuah, sampai detik ini masih bekerja di sebuah kapal pesiar. Apakah romantika daripada kekayaan manusia itu menjadi salah satu faktornya, atau justru faktor-faktor lain di mana kehidupan kita manusia ini juga tak luput, tak lepas daripada pengaruh makhluk gaib. Di antaranya yang sering disampaikan di konten, yaitu ketika jasmani kita tanpa adanya roh atau nyawa, ya pasti kita meninggalkan begitu. Maka dari itu kita akan kuat dari misteri sisi gaibnya. Adakah gaib yang bekerja? Lalu bagaimana proses gaib itu hingga sampai mewujud menjadi kenyataan terjadinya selingkuh dan sudah lama, dan bahkan sangat keenakan yang laki-lakinya. Itu mungkin yang menjadi getam-getamnya sosok keluarga. Tapi tenang, kita akan buat situasi yang enjoy, nyaman, dimana nanti akan membuat sebuah hal positif dan juga pembelajaran positif. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator kelas kakap yang sering muncul di layar kaca, dengan sosok yang tinggi, gagah, besar, permanen, dan juga dengan ciri khas soft spoken, kumis tipis, langsung pipinya ada, yaitu Mas Riki. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas. Kamu kok tambah sumringah, menyenangkan. Alhamdulillah Mas. Gimana kamu hawa sekarang ini tidak kelepak-kelepak ketika melihatmu? Anda yang gagah, ganteng, soft spoken, pekerja keras, apa nggak menyala tuh? Sangat menyala sekali Mas. Allah. Gimana kabarnya? Kabarnya di sana baik-baik saja Mas. Alhamdulillah, ini yang sangat menyenangkan ya, saya tunggu-tunggu ini loh. Baik ya? Baik Mas. Sehat. Anda masih jomblo? Alhamdulillah masih jomblo Mas. Oke. Kalau ada yang dekat boleh, ada yang berkenalan boleh, dekat boleh. Boleh Mas, perkenalan itu ada silaturahmi Mas. Oke, menyenangkan sekali. Allah, saya itu agak gemes sama kamu gitu ya. Jangan Mas. Kok bisa gitu loh.
Ini saya meminjam raganya untuk dijadikan mediator, di mana mediator itu digunakan mungkin untuk mempermudah kita yang melihat, yang menyimak, supaya ketika terjadi dialog nanti bisa diambil hal positifnya. Begitu ya Mas Riki? Ya sangat begitu sekali Mas. Siap. Alhamdulillah siap Mas. Pasang kuda-kuda enggak ini? Tidak usah Mas. Kalau pasang kuda-kudaan pasang atap toh berarti. Jangan senyum terus loh ya. Subspokanmu itu lo nambah auranya, getar semua nanti daratan lautan. Gitu, Mas. Oke. Agak tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta otomatis dibersihkan dua kali. Yusuf rantai kita semua dan bisa nyambung sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya minta makhluk gaib terkuat yang mendorong dan membawa pengaruh yang paling kuat dari sosok laki-laki yang di fotonya saya tunjuk ini yang bernama, yang mempengaruhi laki-laki ini hingga bisa melakukan perbuatan perselingkuhan secara nyata sampai detik ini, yang asli, yang berasal dari tubuh orang ini, bukan dari manapun penyusup penipu hancur. Jadi yang aslinya saya maksud secara nyata auto full Allah nyambung, disambungkan langsung, disinkronkan dengan raga mediator ini, disambungkan di full, powernya semakin full, semakin menyala Allah. Nah, suaranya tersambung, bisa diajak komunikasi dengan bahasa-bahasa manusia, bukan bahasa jin atau bahasa binatang. Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Golongan apa ini? Memakai tongkat, mau pramuka atau mau apa? Tidak usah mengejek kamu. Kamu belum mengenal saya. Belum. Kita itu belum baru ketemu, terus suruh mengenal ya nggak bisa lah, apalagi kamu ini makhluk apa? Saya genderuwo merah. Weh, genderuwo merah. Saya itu bukan tidak usah ketawa-ketawa seperti itu. Weh, tidak ada yang lucu di sini. Loh, kenapa lagi? Tertawa masa nggak boleh saya sebagai manusia loh. Saya tidak suka untuk ditertawakan. Weh, tegas, berarti kamu tegas sekali. Bawaanmu itu berwibawa gagah gitu ya. Apa tujuan kamu untuk datangkan saya untuk kesini? Nggak ada pendomplengnya. Jadi yang asli, kalau kamu yang mengaku-ngaku dari manapun, baik dari mediator ini atau dari manapun, bukan yang saya maksud atau yang asli, otomatis saya minta terpotong-potong, terpotong-potong, terbelah. Saya sudah mengatakan jujur. Bahkan kamu akan ditimpa batu
yang membuat panas. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu kedua merah. Nyala. Menyala berarti ya? Apa itu? Menyala itu ya kayak api. Kalau api hidup kan menyala tuh ya. Itu beda sistemnya. Genderuwo merah itu saya baru dengar ini loh. Genderuwo pakai sumbo atau pakai warna atau asli? Tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Terus itu kata origin. Dalam jin berarti kamu Ya, di bangsa jin. Tapi itu semua ada tingkatnya masing-masing. Iya. Oke. Cuman kamu kaku, genderuwo biasanya nggak kaku gini loh. Kalau sama kamu, buat apa untuk merayu itu semuanya? Tidak ada gunanya. Saya nggak suruh merayu kok. Kok genderuwonya merah bukan pink aja gimana? Itu semua sudah dari sananya. Itu teman saya ngusil loh. Itu pawangnya pawang genderuwo itu loh. Saya tertawa dulu boleh ya? Saya sudah katakan dari tadi. Tidak ada lelucon di sini. Weh, nah kamu nggak mau atau apa? Kamu sana dari mana toh? Kok tiba-tiba masuk ke dalam raga ini? Saya dari kodam pendamping manusia. Selama ini saya ikuti. Manusia yang kayak apa? Orangnya sedang kegiatan apa? Manusia laki-laki. Ini laki-laki ya kamu masuki? Iya. Laki-laki yang seperti apa? Yang melakukan perbuatan apa? Perbuatan baik apa buruk? Perbuatannya itu semuanya dia sudah melakukannya. Berbagai maksiat. Berbagai maksiat. Tapi katanya maksiat nikmat ya. Konon katanya lo ya. Maksiat-maksiat itu adalah kenikmatan bagi di dunia ini. Itu kalau memang belum disadarkan oleh Allah kan gitu. Kalau dia mungkin beda cerita lagi tuh ya. Nikmat yang sangat nikmat sekali. Apalagi nikmat berkumpul para wanita yang sangat cantik sekali. Wow. Wanita-wanita penghibur. Apa itu? Sebutkan sebuah kenikmatan. Kalau laki-laki manapun yang tidak tahan hal seperti itu. Laki-laki mana yang tahan gitu? Yang tidak tahan melawan nafsunya di dalam dirinya. Ketika didatangkan wanita penghibur dikala sepi. Jadi kamu menguasai sosok laki-laki yang melakukan perbuatan ya notabene dia itu apa namanya melakukan perbuatan buruk dengan wanita. Saya turun menurun dari luhurnya dahulu kala yang menitis ke dalam anak itu. Laki-lakinya yang ini yang saya maksud ini suaminya ibu ini. Iya. Kalau buang ingat bukannya terpotong-potong lagi sekarang timpa batu. Coba saja. Jika saya berbohong, lakukanlah apa yang kamu harus lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Terus kamu tadi mengatakan turun temurun menguasai sosok laki-laki. Proses turun temurunnya kayak apa? Dari leluhurnya dahulu kala yang mempunyai pengasihan ilmu itu untuk mendapatkan wanita-wanita atau keilmuan yang lain untuk melingkupi dalam dirinya. Berarti kamu kalau masuk di raga manusia itu bawaannya manusia itu mesum gitu ya? Otak pikirannya atau nafsunya itu bisa dikendalikan semakin besar untuk berhasrat dikala dia sudah tidak tahan apa yang harus dilakukan sebagai manusia. Tapi bawamu gayamu nggak mesum gitu, mesum lah. Buat apa gunanya di sini untuk mesum? Ya praktek dong. Kalau kamu menguasai raga manusia, ini kan kamu dimasuk dalam raga manusia. Sweet atau gimana gitu kayak. Saya tahu. Akan tetapi wanita pun tidak ada di sini. Jangan konyol kamu. Mau kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang cantik. Nih muslimah Allah Sallallahu alaihi Muhammad, bahkan bisa memukul Allah. Jangan yang itu. Kenapa? Kenapa lain? Tidak bisa diajak berjumpa. Itu biasanya diajak apa? Diajak dulu dong. Itu kalau muslimah. Nggak ada penggoda muslimah berarti. Alhamdulillah. Tapi dunia manusia ada. Tidak. Hanya wanita-wanita. Yang sudah ingin dirantai Allah. Itu bisa merantai kamu enggak itu? Rantai. Pukul dadanya coba. Apa yang saya harus perbuat di sini? Ya udah berbuatlah kalau kamu bisa. Kembali ke asal. Sallallahu alaihi Muhammad. Tetap terantai, dilepas. Lepas. Awas kamu nanti. Kenapa? Gendruwo merah itu kayak gendruwo hitam. Kalau gendruwo hitam konon katanya itu lucu. Langsung itu tingkatannya di bawah saya. Berarti kamu kelasnya kuntilanak merah. Iya. Itu istri-istrimu kayak gitu ya? Itu mengarahkan kepada suatu kejahatan di mana hal itu juga melanggar batasan agama. Itu kan luar biasa. Wih, biasa di luar dong. Allah. Terus ini cara kamu loh kok bisa menggerakkan manusia itu sampai berbuat yang tidak senonoh, bahkan selingkuh loh ya. Orang yang asal muasalnya setia. Apa kamu membuat rancangan gaib, mendatangkan sosok perempuan yang nyata, tarik menarik sisi gaibnya itu kayak apa prosesnya? Di dalam jasad perempuan itu ada golongan seperti saya. Gendruwo juga? Bukan. Sebuah kuntilanak yang sangat cantik sekali. Warnanya apa? Ungu? Berbeda-beda. Jambon? Serah kamu mana-mana. Bukan urusan saya. Dan saya tanya toh. Yang terpenting di dalam situ, ketika saya sudah
ingin mengenal di dalam jasadnya. Beradu ucapan, saya tarik untuk mendekatkan secara jasad. Dan dari situ laki-laki ini seolah-olah dirayu sama perempuan. Ketika di sebuah perjalanan, dan sebuah perjalanan itu laki-laki ini tidak merasakan kenikmatan di dalam rumah tangganya yang begitu lama. Dan dari situ ada ketertarikan juga untuk melakukan sesuatu kenikmatan itu. Kok bisa sampai nggak nikmat dengan istrinya itu ada miss atau kesalahan karena laki-lakinya terlalu menggebu pengaruh golongan kamu atau mencari sesuatu yang baru atau sensasi yang baru. Berarti itu ada domlengan golongan gaib seperti kamu. Iya. Karena di sana itu wanitanya penuh bergairah atau seksi. Beda lagi kalau istrinya sendiri. Hasrat laki-laki itu semakin menggebu-gebu. Ingin berganti perempuan-perempuan lain. Ketika sudah perjalanan ke tempat yang lain, di sana pun ada wanita-wanita menghibur yang ingin dibayar. Dan dari situ untuk melayani si laki-laki itu. Jadi begitu ya. Terus kalau udah terkena pengaruh golongan gaib genderuwo seperti kamu yang sudah menguasai jasad, manusia kan punya akal loh. Akal itu apa nggak buat manusia itu sadar, oh iya, oh no, atau oh lah, terserah. Ada kalanya kan gitu, nggak sadar itu akalnya. Dia menyadari terus kalau itu sebuah kesalahan. Akan tetapi ketika wanita itu sudah di dalam pangkuannya laki-laki ini, waduh, tidak bisa berkutik lagi di dalam otaknya itu. Jadi begitu. Dan golongan kami semakin membesar. Nikmati tubuh wanita ini. Semakin kamu nikmati, semakin kamu senang dan bahagia nantinya. Jadi bisikan-bisikan itu kamu dorongkan terus ya? Iya. Karena bisikanmu itu kan nggak bisa dilihat. Tidak usah mengurusi urusan rumah kamu atau rumah tangga kamu. Dia itu tidak akan tahu kalau kamu seperti ini. Golongan kami juga merasakan bersenang-senang di dalam jasad laki-laki itu. Akan buat kehancuran di dalam rumah tangganya. Apalagi sampai pertingkahan, sampai munculnya perceraian itu. Golongan kami yang bertugas di situ akan berpesta pura, berfoya-foya atas kemenangan kami. Ketika manusia sudah bercerai, itu sudah melanggar aturan agama. Apalagi perselingkuhan antara orang lain ketika sudah bersuami istri, itu sudah melanggar aturan agama. Dan itu kan menimbulkan dosa gitu. Diperbolehkan dalam agamanya. Akan tetapi manusia yang saya ikuti itu tidak berpikiran seperti itu. Hanya ingin menikmati kesenangan di dunia ini. Nah, terus ketika manusia udah gak sadar, udah tahu-tahu ke bawah selingkuh, itu kan paling solusinya ya minta maaf keduanya. Minta maaf ke siapa? Ke istrinya lah. Caranya supaya tidak selingkuh lagi itu manusia harus berbuat apa? Kadang manusia itu bingung, linglung sendiri dan merenungi kesalahannya sendiri, itu bingung harus berbuat apa. Dari kebingungan manusia itu semua dari ulah kami. Kebingungan dan tidak tahu harus kemana.
Saya bikin bingung tambah bingung di dalam dirinya. Di sini bingung, di situ bingung. Apalagi tambah stres di dalam dirinya. Itu akan merusak di dalam dirinya faktor-faktor organnya sampai ke dalam rohnya. Kalau manusia selingkuh juga rohaninya itu rusak berarti ya? Sangat rusak sekali. Adakah sesuatu dari tubuhnya, karena melihat fenomenanya kan manusia masih sehat-sehat saja toh. Secara jasad manusia melihatnya, oh manusia ini sehat tapi bisa selingkuh ya wajar karena masih punya tenaga, power dan lain sebagainya. Tapi sejatinya itu malah rusak aslinya. Dalam sini, dalam roh atau sekumanya itu ada berbagai yang ditawan, ada yang luka-luka sampai menimbulkan itu semuanya. Yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan saya yang untuk memasukkan roh yang sudah dibawa langsung dimakan di golongan kami. Golongan iblis. Golongan genderuwo. Jin dulu berarti golongan jin, baru nanti mungkin iblis yang turun tangan. Iya. Terus membersihkan iblis itu kayak apa? Dibacakan wama. Ya bagus dibacakan seperti Komat itu. kamit, baca mantra. Bagus sekali dibacakan seperti itu. Bagus ini loh, ditimpuk kamu. Saya hanya menuruti perkataan saja. Kayak kamu tonyo ditonyo balik kamu mau. Saya itu tidak berbuat onar, hanya mengikuti apa yang kamu ucapkan. Terus dunia manusia juga kan dimana ada sumber pedoman bagi umat muslim. Nah, dimana ada sebuah kitab. Ada juga orang yang memang di bidangnya untuk membersihkan jin, setan, siluman atau iblis, dibacakan dengan hal itu. Tapi kadang-kadang malah setelah dibacakan hal seperti itu sementara hilang, tapi biasanya komat lebih parah lagi. Tidak seperti itu. Loh. Yang dibacakan untuk sesuatu metode pakai bacaan-bacaan seperti itu hanya menambah golongan kami yang akan masuk. Kok bisa? Jasadnya. Itu beda metodenya. Padahal itu kan kalam dari Allah kan gitu loh. Ya memang Al-Quran itu adalah kalam dari Allah untuk semuanya alam semesta ini. Kalau hanya tujuannya untuk menyembuhkan manusia itu, belum tentu bisa jika Allah tidak ingin atau tidak mengizinkan itu semuanya. Kalau golongan kami akan masuk, karena yang membaca itu semuanya karena punya keinginan nafsunya untuk menjual itu semuanya. Dan dari situ golongan kami yang akan menipu semuanya itu untuk masuk dalam situ. Metode-metode seperti itu hanya kepentingan untuk pribadi manusia. Jangan ngarang-ngarang kamu. Seolah-olah untuk menjual bacaan-bacaan seperti itu. Lama tak kipatin, tak mandiin kamu. Mandiin sekalian kamu. Apa salah saya? Salah kamu mengganggu manusia. Saya bukan mengganggu manusia. Itu memang sudah tugas dari saya seperti itu. Kan kamu jin. Jin tugasnya untuk beribadah taat pada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Normal. Dah. Sekarang kamu mau apa? Saya akan kembali. Kemana? Kembali mengikuti raga yang saya ikuti. Kok enak begitu?
Itu kan enak, dari dulunya saya sudah menempati raga itu. Lalu kenapa bertanya seperti itu? Kamu sebagai jin, apa kamu tidak pernah mendengar bahwa juga Allah itu memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah? Lah kamu kan jin, bukankah tanggung jawabmu utamanya itu beribadah, bukan menyesatkan manusia, anak cucu Adam? Memang seperti itu kalamnya. Akan tetapi kalau kami itu masih lemah, kalau fasik, tidak ada kekuatan apapun untuk melawan golongan iblis. Dari situ golongan kami dijadikan pasukannya untuk menyesatkan manusia. Oh, kira-kira kamu diajak Islam mau enggak? Saya juga pun tidak tahu, karena saya juga pun sudah ada belenggu atau ikatan yang sudah ada di dalam diri saya. Benar. Kamu pernah melihat atau mendengar sosok daripada penguasa di alam gaib? Itu ada penguasanya. Saya hanya mendengar kata-kata itu atau nama itu. Saya tidak berani berjumpa dengan manusia sosok seperti itu. Kalau kamu diajak Islam mau? Saya mau, tetapi nanti saya bisa diajar dengan Tuhan saya, karena saya sudah ada ikatan di belenggu dalam diri saya. Yaudah, seluruh ikatanmu saya minta diuji. Diputus semua belenggu ikatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin terputus. Kamu merasakan lebih dahulu apa tidak? Sebaik-baik. Ya, saya akan mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penghambat, penghalang yang membuat susah masuk, saya minta dibersihkan. Bersih. Bila Allah. Sallallahu. Saya minta dengan izin iman Islam serta syariat Islam dan amalia semoga dan seluruh kelemahannya dimasukkan ke dalam gaib ini tubuhnya dan merasakan pada seluruh tubuhnya kesucian kedamaian semua. Allah masuk semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Merasakan semakin terasa, semakin terasa. Coba resapi. Saya mau ikut. Panggil semua temanmu, pasukan-pasukanmu, anak-anakmu, siapapun itu yang membawa pengaruh. Semuanya. Sampai sambungan karma leluhurnya juga. Semuanya pasukan saya. Dari tempelan-tempelan dari luar juga itu. Semuanya pasukan saya. Kumpul menjadi satu. Sini semuanya.
yang dari luar yang sudah mengaruhi dalam jasad laki-laki itu untuk melakukan sesuatu selama Sallallahu ala Muhammad. berkumpul menjadi Sallallahu satu ala sendiri. Muhammad. Allah. Sudah, Sudah? sudah. Sudah semua teman. Sudah. Yaudah, ditonton bersama-sama, serempak semua diikuti menggunakan ragam mediator yang dimasuki. Salam. Itu apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah Rabbi Astagfirullahaladzim min kulli danbin min kulli dhanbin wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Iman dan seluruh ilmunya lengkap, piranti-piranti ilmu semuanya lengkap dimasukkan. Allah semua merasakan. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujudmu, jin muslim yang lengkap seluruhnya beserta pirantinya. Yang bukan hakmu, yang kamu ambil dari tubuh itu kembalikan lengkap lagi. Semuanya utuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Semuanya alaihi kembali. Muhammad. Kotorannya di akalnya Tidak bisa itu kita yang membuat dia tidak sadarkan, yang mendompleng nafsu. Wabil khusus nafsu birahinya itu loh. Semua kembali dalam jasadnya lagi. Semua racun-racun kotoran yang sudah menumpuk ke dalam jasad yang selama ini saya ikuti di dalam pikirannya sampai nafsu bergairahnya itu semuanya sini. Sampai dia sakit, biar merasakan bahwa Allah juga menariknya dengan cara yang terbaik. Supaya manusia itu bisa disadarkan jika perbuatan itu adalah salah, Ya langsung dilanggar oleh agama. jadi pengingat. Sudah. Pesanmu bagi keluarganya itu bersikap seperti apa semestinya? Saya berpesan untuk istrinya saja. Kalau istrinya tidak mengeluh, tidak berpikiran yang buruk terhadap suaminya, dia merindui itu semuanya, melakukan itu, dia akan mendapatkan di sisi yang terbaik nantinya. Derajat pun akan diangkat lewat ujian-ujian seperti itu. Jikapun kalau istrinya mengeluh atas perbuatan suaminya, itu sebuah ajaib bagi dirinya. Karena tidak terimaan di dalam diri manusianya itu. Dan dari situ akan terus menerus seperti itu. Jika istrinya berpasrah diri, dikembalikan sesuatu kepada pemilik, yaitu Allah, akan lebih tenang
lebih enjoy menghadapi kehidupannya. Apalagi melayani suaminya dengan taat ketika suaminya melakukan perbuatan yang buruk. Itu akan mendapatkan pahala yang akan berlimpah. Jadi begitu. Oke, terima kasih banyak. Saya minta khusus ini perintah untuk berjuang membuat kejadian secara nyata. Perintahnya Mas Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah, terima kasih atas sedikit infonya. Seharusnya saya berterima kasih banyak. Saya minta maaf atas tutur kata saya jika menyinggung atau berkata kasar tadi. Ya tidak apa-apa, sama-sama. Saya juga maklum gitu. Saya pun mohon maaf ya. Kiranya begitu, kurang lebihnya sama-sama kita berjuang. Anda di alam gaib, saya di alam nyata. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Normal auto, normal fresh. Sallallahu. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Pokoknya nggak hilang toh? Alhamdulillah masih Mas. Alhamdulillah, menyenangkan. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami di kesempatan ini. Ya, semua maklum, kita jarang berjumpa. Ini perjumpaan awal lagi karena ada beberapa dekade lama nggak jumpa. Dan satu pesan bagi penyimak ibu-ibu, wabil khusus dari saya pribadi, yang memiliki suami khususnya loh ya. Ketika suami di rumah, pesan saya, usahakan dandan secantik-cantiknya untuk melayani suaminya, bukan untuk melayani laki-laki yang lain. Nah, itu konsepnya. Jangan berdandan hanya untuk di luarnya saja, tapi ketika suami di rumah, malah ala kadarnya. Itu terbalik. Karena fenomena zamannya sekarang udah mulai tergeser. Jadi dasar-dasar agama itu harus ditanamkan lebih dahulu. Supaya apa? Dan dipraktekkan. Supaya apa? Ketika kita hidup di zaman ini pun nantinya tetap tidak melanggar daripada aturan-aturan agama. Dan semoga saja dari salah satu saran kami ini nantinya pun bisa dipraktekkan dan membawa hal positif. Dan semoga saja kemesraan dari keluarganya pun akan terjaga dan harmonisnya pun akan terjaga pula. Itu. Dan satu lagi mungkin pesan saya yang terakhir, ketika menghadapi situasi yang kurang mengenakan seperti kejadian selingkuh atau apa, tetap pegangannya sebagai seorang istri itu kunci pedomannya taat pada suami. Mungkin Anda kecewa, kesel, marah, sebel atau apapun, itu hak jenengan semua. Akan tetapi nanti mulai ditata lagi dari hatinya yang terdalam untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah dan mempraktekannya lagi bahwasanya semua kejadian tak luput daripada kehendak Allah. Nanti pun insya Allah akan ringan dan semoga Allah memberikan jalan terbaiknya. Itu saja. Dan kurang lebihnya seperti itu dari kami di konten kesempatan kali ini. Jika pemirsa ingin membeli produk Al-Husaini ini silahkan melalui kontak WhatsApp yang ada, atau datang atau komunikasi lah. Atau jika ingin konsultasi berobat atau apa, silahkan. Lebih enjoy, lebih nyaman Anda merasakan ya langsung datang. Bahkan bisa ketemu kangen konon katanya gitu saat di layar kaca. Kalau jauh ya mungkin bisa komunikasi lebih dahulu, hal-hal apa mungkin gitu. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahan kami semuanya.
baik tutur kata kami tidak pantas atau kurang sopan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, bukan dari kami datangnya, tapi kebaikan, hikmah itu datangnya dari Allah. Semoga membawa dampak positif bagi kita semuanya. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.